teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, saya Jelja Syafitri Banapon dengan NPM 0227241102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas 3A. Hari ini kita bakal bahas topik yang menarik dan penting, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam perbankan syariah. Kedengarannya berat ya, tapi santai aja. Saya bakal jelasin ini dengan bahasa yang sangat sederhana biar kalian mudah mengerti. Mungkin sebagian dari kalian sudah familiar dengan istilah perbankan syariah. Tapi tahukah kalian siapa aja yang berperan di balik layar sehingga perbankan syariah bisa terus berkembang? Nah, kita akan kupas tuntas peran-peran penting tersebut, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa like dulu videonya, subscribe biar kalian gak ketinggalan konten seru lainnya, dan share kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Perbankan syariah sebagai sistem keuangan alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan baik di Indonesia maupun secara global. Pemahaman mendalam tentang ekosistem yang mendukung operasional perbankan syariah menjadi sangat penting untuk keberlanjutan dan perkembangannya. Ekosistem ini melibatkan berbagai lembaga pendukung dan industri terkait yang memiliki peran masing-masing dalam memajukan perbankan syariah. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi peran berbagai lembaga dan industri yang berkontribusi dalam ekosistem perbankan syariah, serta merumuskan strategi untuk memperkuat peran mereka. Rumusan masalah utama yang akan dibahas meliputi bagaimana peran lembaga pengawas syariah seperti Dewan Syariah Nasional, lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, lembaga pendidikan, industri teknologi atau fintech, dan lembaga internasional dalam mendukung perbankan syariah. Selain itu, akan diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga dan industri pendukung dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan dari analisis ini adalah untuk merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat peran lembaga dan industri pendukung dalam ekosistem perbankan syariah, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ekosistem perbankan syariah kepada para pemangku kepentingan, menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Ketika kita membahas perbankan syariah, banyak orang berpikir yang terlibat hanya bank saja. Ada teller, ada customer service, ada pembiayaan, deposito, tabungan syariah, dan sebagainya. Tapi kenyataannya dunia perbankan tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem atau lingkungan yang menopang agar bisa berfungsi dengan baik. Sama seperti tubuh manusia yang tidak bisa hidup hanya dengan jantung saja. Kita butuh paru-paru, otak, sistem saraf, darah, dan organ lainnya. Begitu pula bank syariah. Ada banyak lembaga lain yang membantu kelancaran operasionalnya, mulai dari lembaga pengawas syariah, lembaga pemerintah pembuat regulasi, lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia, industri teknologi yang menyediakan sistem digital, lembaga internasional yang membuka kolaborasi global, dan masih banyak lagi. Kalau salah satu dari lembaga pendukung ini tidak berfungsi, maka bank syariah pun akan ikut terganggu. Misalnya, tanpa Dewan Syariah Nasional, bank syariah tidak bisa memastikan produknya halal. Tanpa OJK dan Bank Indonesia, tidak ada kepastian hukum.
Tanpa teknologi seperti vintage, layanan syariah tidak bisa bersaing di era digital. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan aturan syariah Islam. Kalau bank konvensional itu menghasilkan uang lewat bunga, bank syariah tidak boleh menggunakan bunga karena bunga termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Artinya, semua transaksi dan kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Ada beberapa prinsip utama yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yaitu yang pertama, bebas riba. Riba adalah segala bentuk tambahan atau bunga yang dikenakan dalam pinjaman. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Misalnya, meminjam uang 1 juta harus dibayar kembali 1,2 juta tanpa ada aktivitas usaha yang jelas. Yang kedua, tidak ada gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau spekulasi dalam suatu transaksi. Dalam perbankan syariah, semua transaksi harus jelas dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Misalnya, membeli barang yang wujudnya belum jelas, kualitasnya tidak dijelaskan, atau resikonya sangat tidak pasti. Ketiga, menghindari maisir. Maisir adalah perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur untung-untungan. Perbankan syariah tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang bersifat maisir. Yang keempat, fokus pada kegiatan halal. Perbankan syariah hanya boleh membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi yang halal atau diperbolehkan dalam Islam. Misalnya, tidak boleh membiayai usaha yang menjual minuman keras atau produk-produk haram lainnya. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah adalah garda terdepan dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka punya peran yang sangat penting, diantaranya sebagai penyedia produk dan layanan syariah. Bank syariah menawarkan berbagai macam produk dan layanan yang berbeda dengan bank konvensional. Contohnya, ada produk tabungan dengan akad mudharabah atau bagi hasil, atau wadiah titipan, pembiayaan dengan akad murabahah jual beli, musyarakah kerjasama modal, atau ijarah sewa. Penghubung antara investor dan pengusaha. Bank syariah menjadi perantara antara investor yang ingin menanamkan modalnya sesuai prinsip syariah dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Konsultan keuangan syariah. Bank syariah juga memberikan konsultasi kepada nasabah mengenai perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain bank syariah, ada juga lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah yang seringkali sulit dijangkau oleh bank konvensional. LKMS ini biasanya beroperasi di tingkat desa atau kecamatan dan memberikan pinjaman kecil dengan prinsip syariah kepada para pelaku usaha mikro. Lembaga pendukung perbankan syariah memiliki peran khusus. Dewan Syariah Nasional bertugas menetapkan fatwa yang menjadi landasan syariah bagi produk dan layanan perbankan syariah, serta mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan dalam mengatur dan mengawasi bank-bank syariah agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan syariah, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran syariah, serta menyediakan likuiditas bagi bank-bank syariah. Industri pendukung perbankan syariah juga memainkan peran penting. Industri teknologi atau vintage menyediakan sistem digital dan layanan inovatif bagi perbankan syariah, memungkinkan akses yang lebih
luas dan efisien kepada layanan keuangan syariah. Lembaga pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah, memastikan tersedianya tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip syariah. Lembaga internasional membuka kolaborasi global dan meningkatkan standar perbankan syariah, memungkinkan transfer pengetahuan dan praktik terbaik. Bank syariah tidak bisa berjalan sembarangan, harus ada yang mengatur. Itulah pentingnya peran regulator. Di Indonesia, regulasi perbankan syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI untuk aspek syariahnya, dan pemerintah melalui undang-undang. Regulasi ini penting untuk yang pertama menjaga integritas perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menciptakan kepercayaan masyarakat. Regulasi yang jelas dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan yang sehat. Kebijakan pemerintah yang mendukung seperti insentif pajak atau kemudahan perizinan dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Contoh regulasi yang penting adalah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan hukum bagi operasional bank-bank syariah di Indonesia. Selain itu, OJK juga menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur tentang produk, layanan, dan pengawasan perbankan syariah. Regulasi perbankan syariah termasuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, peraturan OJK, dan kebijakan pemerintah memberikan landasan hukum dan operasional bagi bank-bank syariah. Regulasi ini juga mencakup aspek-aspek seperti produk, layanan, dan pengawasan perbankan syariah serta insentif pajak dan kemudahan perizinan untuk mendukung pengembangan perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional memiliki fungsi dan tanggung jawab utama dalam menetapkan fatwa yang menjadi landasan syariah bagi produk dan layanan perbankan syariah, mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, dan memberikan rekomendasi kepada OJK dan Bank Indonesia terkait regulasi perbankan syariah. Proses penetapan fatwa melibatkan pengajuan usulan fatwa, pembahasan oleh para ulama dan ahli, penetapan fatwa berdasarkan hasil pembahasan, serta sosialisasi fatwa kepada masyarakat dan industri perbankan syariah. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang fatwa syariah, perbedaan interpretasi fatwa, dan melambatnya proses penetapan fatwa. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang fatwa syariah, menyediakan panduan dan pelatihan yang komprehensif, serta meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam proses penetapan fatwa. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dan fungsi dalam mengatur dan mengawasi bank-bank syariah agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, memberikan izin pendirian bank syariah, dan melakukan pengawasan terhadap kesehatan keuangan dan operasional bank syariah. Regulasi dan kebijakan yang diterbitkan mencakup peraturan tentang produk, layanan, dan pengawasan perbankan syariah, penetapan standar tata kelola perusahaan yang baik, dan pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya pengawas yang memiliki kompetensi di bidang syariah, kompleksitas produk dan layanan syariah, dan koordinasi yang kurang efektif antara OJK dan lembaga terkait. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan pelatihan dan sertifikasi bagi para pengawas, mengembangkan regulasi yang fleksibel dan adaptif, serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan
dengan Bank Indonesia, DSN MUI, dan lembaga lainnya. Kebijakan moneter syariah mencakup penggunaan instrumen moneter syariah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, pengembangan pasar uang antar bank syariah, dan penerbitan sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan pemerintah. Tantangan yang dihadapi meliputi efektivitas instrumen moneter syariah yang masih terbatas, ketergantungan pada instrumen moneter konvensional, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan moneter syariah. Solusi yang dapat diterapkan adalah mengembangkan instrumen moneter syariah yang lebih inovatif dan efektif, meningkatkan penggunaan instrumen moneter syariah secara bertahap, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang kebijakan moneter syariah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan perbankan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan produk syariah. Banyak orang di Indonesia masih salah paham tentang perbankan syariah. Bahkan, ada yang menganggap bank syariah sama aja dengan bank konvensional, hanya diganti nama saja. Ada juga yang tidak mengerti akad, tidak paham kenapa tidak boleh bunga, dan bingung dengan istilah-istilah syariah. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan memegang peranan krusial. Yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat. Edukasi yang baik akan membuat masyarakat lebih paham tentang keunggulan dan manfaat perbankan syariah. Yang kedua, menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Pelatihan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah. Yang ketiga, mendorong inovasi. Edukasi dan pelatihan juga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Edukasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti seminar, workshop, pelatihan, sosialisasi di media massa, atau bahkan melalui kurikulum pendidikan formal. Perguruan tinggi yang memiliki program studi ekonomi Islam juga berperan penting dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja di industri perbankan syariah. Lembaga pendidikan memiliki peran dan fungsi dalam menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan syariah, melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi di bidang perbankan syariah, serta menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi SDM di industri perbankan syariah. Kurikulum pendidikan yang relevan mencakup integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kurikulum ekonomi dan keuangan, pengembangan mata kuliah yang relevan, dan peningkatan keterampilan praktis melalui studi kasus, simulasi, dan magang. Tantangan yang dihadapi meliputi kurikulum yang belum relevan dengan kebutuhan industri, kualitas dosen yang belum memadai, dan kurangnya fasilitas dan sumber daya pendukung pembelajaran. Solusi yang dapat diterapkan adalah melibatkan praktisi perbankan syariah dalam penyusunan kurikulum, meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan dan spesifikasi, serta meningkatkan investasi dalam fasilitas dan sumber daya pembelajaran. Agar tetap relevan dan menarik bagi nasabah, perbankan syariah harus terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, mengembangkan produk yang kompetitif. Bank syariah harus mampu menciptakan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memiliki fitur dan manfaat yang kompetitif dibandingkan dengan produk bank konvensional. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti fintech dapat membuat layanan perbankan syariah lebih efisien, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat luas. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Produk dan layanan syariah harus dirancang sesuai dengan kebutuhan segmen pasar yang berbeda seperti UMKM,
mahasiswa atau ibu rumah tangga. Contoh inovasi produk yang sedang berkembang saat ini adalah peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet syariah. Inovasi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah. Lembaga internasional memiliki peran dan fungsi dalam menyediakan standar dan praktik terbaik dalam perbankan syariah, memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara, dan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada bank-bank syariah di negara berkembang. Contoh lembaga internasional meliputi Islamic Financial Service Board, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, and International Islamic Financial Market. Tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan standar dan praktik perbankan syariah antar negara, keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga internasional, dan kurangnya koordinasi antara lembaga internasional dan lembaga lokal. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan harmonisasi standar dan praktik perbankan syariah, meningkatkan dukungan dari negara-negara anggota, serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara lembaga internasional dan lembaga lokal. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Kerjasama internasional ini penting untuk yang pertama memperkuat jaringan. Kerjasama antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi. Yang kedua, bertukar pengetahuan. Melalui kerjasama, kita dapat bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik dalam perbankan syariah. Yang ketiga, meningkatkan standar. Kerjasama internasional juga dapat membantu dalam meningkatkan standar perbankan syariah secara global. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara. Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain, kita dapat mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia. Meskipun pengembangannya cukup pesat, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan produk syariah menjadi tantangan utama. Solusinya meningkatkan edukasi dan sosialisasi secara masif. Ada persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki bagian pasar yang lebih besar dan modal yang lebih kuat. Solusinya, bank syariah harus berinovasi dan memberikan layanan yang lebih baik agar dapat bersaing. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah masih terbatas. Solusinya, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan syariah. Dan regulasi yang belum optimal. Beberapa regulasi masih perlu disesuaikan agar lebih mendukung pengembangan perbankan syariah. Solusinya, pemerintah dan OJK perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan regulasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih kuat dan berdaya saing. Industri teknologi fintech syariah memiliki peran dan fungsi dalam menyediakan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank syariah, memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat melalui platform digital, dan menciptakan inovasi produk dan layanan syariah yang lebih menarik dan kompetitif. Jenis-jenis fintech syariah meliputi peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, e-wallet syariah, dan robo-advisor syariah. Tantangan yang dihadapi meliputi regulasi yang belum jelas dan adaptif, keamanan dan perlindungan data nasabah, dan literasi keuangan digital yang masih rendah.
Solusi yang dapat diterapkan adalah merumuskan regulasi yang mendukung inovasi fintech syariah, menerapkan standar keamanan yang tinggi, dan meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang fintech syariah. Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Dengan adanya fintech, layanan perbankan syariah menjadi lebih efisien, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah diakses. Masyarakat dapat mengakses layanan perbankan syariah kapan saja dan di mana saja melalui smartphone terjangkau. Biaya transaksi dapat ditekan sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Bank syariah perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lebih banyak nasabah. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek keamanan dan perlindungan data nasabah dalam penggunaan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah krusial. Perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri, perlu dukungan lembaga keuangan lain, regulator, lembaga pendidikan, industri teknologi, dan kerjasama internasional. Perlu inovasi dan edukasi agar masyarakat semakin paham. Tantangan harus diatasi bersama agar bank syariah semakin maju dan teknologi menjadi faktor utama perkembangan modern perbankan syariah. Dengan kolaborasi, inovasi, dan edukasi, kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.